What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue mau membawakan lagi satu konspirasi nih buat kalian. Soalnya beberapa hari yang lalu gue baru ngupdate konspirasi mengenai kartun SpongeBob. Kalau kalian yang belum nonton bisa langsung nonton ya, cek linknya ada di atas sini. Dan gue itu terharu banget sama kalian, karena dalam satu hari itu yang menonton tuh sampai 40.000 loh. Yang nonton tuh 40.000 tuh banyak banget. Gue terharu banget sama kalian. Gue say thank you lagi ya sama kalian nih, penonton setia gue. Luar biasa banget kalian. Dan hari ini karena requestnya juga udah banyak banget, rupanya banyak yang pengen gua ngeceritain konspirasi tentang kartun lagi. Jadi hari ini gua akan membawakan konspirasi mengenai kartun Naruto yang katanya si Naruto itu meninggal ya. Tapi belum keluar episode yang jelasnya tuh bagaimana. Tapi di sini gue bakal ngebahas kemungkinan Naruto itu meninggal apa enggak. Abis itu gue juga bakal ngebahas kartun mengenai Upin Ipin, Hello Kitty, dan ada juga kartun Shinchan. Buat kalian nih ada konspirasi-konspirasi yang menakutkan ya, dari cerita-cerita dari kartun yang kelihatannya lucu tapi ada konspirasi mengerikannya loh. Nah, kalian penasaran banget kan pasti. Nah, jadi buat kalian yang udah gak sabar ngedenger konspirasi mengenai kartun-kartun yang terseram, jangan lupa untuk selalu support channel gua dulu ya. Klik aja tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian ini. Klik aja di sini, habis itu klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi kalau gua ngupdate video. Jadi kalian menjadi orang pertama yang paling update nih. Kalian menjadi orang pertama yang nonton, yang paling tahu informasinya. Habis itu kalau kalian udah nonton video, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, supaya mereka mendapatkan informasi yang menarik ini. So langsung aja kita ngebahas mengenai konspirasi-konspirasi kartun yang paling menyeramkan. Hazen, men's grooming essential. Nah, di list pertama gue akan ngebahas konspirasi mengenai meninggalnya kartun Naruto. Atau sebenarnya Naruto itu anime ya, dan ini juga baru keluar dari manganya. Katanya si Naruto itu akan meninggal. Di manganya yang terakhir itu, yang ke chapter 51, gue juga baru baca. Soalnya sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin perjalanan Boruto ini. Kalau Naruto gue ikutin, tapi di Boruto gue nggak terlalu ngikutin. Dan gue juga baru baca kalau di manga yang ke 51 itu kelihatan Naruto ini lagi ngobrol kan sama Kurama. Mereka lagi ngelawan musuh mereka namanya Ishiki di situ ya. Di sini musuhnya ini yang paling kuat karena bisa menyerap kemampuan lawan-lawannya. Yang gue baca sih seperti itu ya. Habis itu gue lihat di sini, di situ ada Naruto, ada Boruto, anaknya si Naruto, abis itu ada Sasuke juga. Mereka ngelawan musuh ini bertiga, tapi musuhnya ini nggak kelihatan kalah, bahkan musuhnya ini kelihatan menang. Dan akhirnya pada saat itu Naruto ini ngobrol sama Kurama, dan mereka sih kayak bilang sebenarnya Kurama bisa meminjamkan kemampuannya untuk mengaktifkan kemampuan baru dari Naruto. Tapi kalau kemampuan ini diaktifkan, kemungkinan besar Naruto nyawanya ini bisa terancam. Ya, tapi dari mendengar hal itu kelihatan Naruto nggak kaget sama sekali. Di situ bahkan Naruto sempat bilang dia ini sudah siap, dia sudah mau menjadi Hokage, dan ini ada konsekuensi yang dia harus tanggung. Jadi kalau memang nyawa dia taruhannya, dia akan memberikan nyawanya, seperti itu kata Naruto pada saat itu. Dan akhirnya memang di akhir chapter 51 kelihatan Naruto ini mengaktifkan kekuatan barunya yang super keren banget sih. Yang gue lihat, gue belum pernah ngeliat Naruto menggunakan kekuatan Kyuubi atau kemampuannya yang seperti itu. Dan akhirnya di chapter 51 itu masih nggak ada kejelasan apakah Naruto akan meninggal. Soalnya berakhir di situ aja dengan kemampuan baru yang baru aktif. Dan nanti akan baru keluar di sekitar bulan 11 tanggal 20 kalau ini nggak berubah. Apakah mungkin di chapter ke-52 Naruto itu akan meninggal? Belum ada yang tahu, karena banyak yang mengatakan sih sebenarnya dari pencipta si Naruto ini, penulis manga Naruto atau anime Naruto ini, pada tahun 2018 itu sudah sempat mengatakan kalau dia mungkin saja akan mengakhiri karakter dari Naruto ini. Dia ingin menciptakan Boruto terlepas dari karakter Naruto, karena karakter Naruto ya menjadi tokoh utama di film Naruto kan. Kalau di Boruto dia itu tidak menjadi tokoh utama lah, jadi bisa aja dihilangkan dengan cara ya seperti itu. Ya, dia ini akan dibuat meninggal dengan cara seperti apa masih menjadi pertanyaan. Apakah mungkin di chapter 52 dia akan dibuat meninggal? Karena menurut beberapa orang juga, kalau misalnya karakter Naruto ini dibuat meninggal, anime atau manga dari Boruto ini akan menjadi populer lagi. Karena bisa dibilang sih desas-desusnya kalau
orang-orang tuh bilang anime atau manga Boruto itu tidak sesukses anime dan manga dari Naruto. Jadi kalau misalnya ada satu chapter di mana Naruto ini dibuat meninggal, manga dan anime dari Boruto itu akan booming, akan tiba-tiba banyak penontonnya, akan banyak yang penasaran gitu, karena fans-fans si Naruto itu banyak banget. Mereka juga penasaran bagaimana Naruto akan diakhiri di situ. Tapi dari konspirasi dan desas-desus yang keluar seperti itu, perlu kalian ketahui, anime atau manga di dunia ninja ini, dunia Naruto dan Boruto, ada yang uniknya gitu. Meninggal belum berarti tokoh itu akan hilang sepenuhnya. Karena yang kita kan tahu di situ ada jurus untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Jadi mungkin saja memang karakter Naruto ini dibuat meninggal, tapi kedepannya masih bisa dipanggil menggunakan jurus rahasia seperti itu. Dan ada juga desas-desus yang menarik. Katanya sih, yang mungkin saja meninggal ini bisa saja Sasuke yang mengorbankan dirinya. Karena di anime yang ke-51, di chapter 51, judulnya itu adalah Sacrifice, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengorbanan. Tapi nggak ada boldnya siapa yang akan berkorban. Apakah mungkin Naruto yang akan mengakhiri nyawanya di situ, atau malah Sasuke yang akan melindungi Naruto? Ini jadi masih banyak banget desas-desusnya. Apalagi kalau kita perhatikan karakter Naruto ini memiliki overpower atau kemampuan yang luar biasa hebat banget. Karena kalau kita lihat, karena gue ikutin juga di anime sama manga yang perang ninja, si Naruto ini bisa membagi cakranya ini ke beberapa ninja atau bahkan ribuan ninja pada saat itu ya. Jadi banyak banget dia membagi cakra. Jadi dia itu cakra yang sangat berlimpah. Kalau misalnya dia nantinya akan meninggal dengan cara cakra yang habis, terkuras, sepertinya sih sangat sulit sekali. Karena ya cakranya Naruto ini luar biasa banyak banget kan. Dia juga overpower banget. Dan ya penciptanya dari Naruto ini, penulis dari manga Naruto juga orang yang suka ngeprank. Jadi cukup ya harus berhati-hati kalau misalnya ada desas-desus ini akan meninggal. Mungkin aja ini cuma prank nantinya ya. Tapi ya jangan terulang lagi lah. Kalau menurut gue sih, gue pribadi nonton nama baca yang Naruto pertama, dan saat meninggalnya Hyuga juga sangat menyedihkan. Gue sendiri nggak kepikiran, wah ini karakter yang ya bisa dibilang karakter yang sering muncul, tapi di situ dibuat meninggal. Apakah mungkin nanti kejutan seperti ini akan muncul lagi? Coba kita lihat yang nanti ya di bulan ini sih, tanggal 20. Coba kita tunggu apakah teori konspirasi ini akan benar-benar terjadi. Kalau memang terjadi sih, dari masyarakat Indonesia saja sudah sangat sedih gitu. Pas keluar beritanya kan udah banyak banget memes di mana ada orang-orang ngelayat di tempat Naruto. Habis itu Hinata juga menjadi seorang janda. Dan memes itu juga luar biasa lucu banget sih menurut gue. Walaupun memang kenyataannya sangat sedih ya, gue juga nggak mau kayak gitu. Tapi wow, berarti minat orang Indonesia tuh sangat besar sekali. Karena trending Naruto meninggal ini juga jadi trending di Twitter. Bahkan ada di beberapa di koran-koran juga ada kan. Jadi memang kita coba tunggu aja ya di bulan ini, kita lihat apakah memang benar Naruto yang akan meninggal, ataukah mungkin Sasuke yang akan meninggal, atau mungkin juga lawannya yang bisa dikalahkan. Kita coba tunggu di bulan ini ya. Nah, itu dia teori konspirasi pertama yang mengatakan kalau Naruto bisa saja akan meninggal di chapter ke-52. Gimana menurut kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar di bawah sini ya, pasti gue baca kok. Nah, sekarang gue akan ngebahas teori konspirasi yang kedua mengenai kartun Upin Ipin. Karena kartun Upin Ipin ini memang sudah sangat trending banget. Pertama kali keluar itu sekitar tahun 2007. Ya, pertama kali memang di Malaysia, dan yang buat penasaran, selalu bikin penasaran, kenapa kartun Upin Ipin ini tidak pernah memunculkan kedua orang tua dari Upin Ipin. Kemudian kalian juga pernah penasaran gak, kenapa kartun Upin Ipin itu kepalanya itu selalu gundul atau gak punya rambut lah. Si Upin aja cuma punya satu helai rambut kan. Kenapa karakter ini diciptakan seperti itu? Rupanya ada satu teori konspirasi yang mengatakan sebenarnya penciptaan kartun Upin Ipin ini dikejar-kejar oleh waktu. Kemudian editornya ini menciptakan kedua karakter Upin Ipin ini rambutnya itu gundul karena ingin memangkas biaya animasi 3D. Jadi kalau misalnya animasi 3D-nya itu karakternya dibuat gundul, biaya
animasinya itu tidak akan terlalu besar karena ya memang nggak ada rambut sama sekali. Pergerakan rambut juga tidak harus diperhitungkan karena animasi rambut itu sangat sulit loh. Dia geraknya kan berbeda, bukan gerakan tubuh gitu, gerakan yang berbeda lagi. Kalau ditambah seperti itu, editannya akan lebih banyak, animasinya lebih banyak, biayanya juga lebih banyak. Jadi teori konspirasi ini mengatakan untuk memangkas biaya itu semua, akhirnya karakter Upin Ipin dibuat tidak berambut. Akhirnya seperti itu. Cukup masuk akal ya. Kemudian teori konspirasi yang kedua yang sering kita pertanyakan, kenapa karakter Upin Ipin ini ibu dan ayahnya itu tidak pernah kelihatan? Lebih kelihatan Kak Ros sama si Opa ya, neneknya si Upin Ipin di situ. Kenapa seperti itu? Nah, ada satu teori konspirasi juga yang mengatakan kalau sebenarnya karakter ibu dan ayah dari Upin Ipin ini pada awalnya memang tidak mau diciptakan oleh pencipta Upin Ipin. Karena mereka itu ingin menceritakan kisah si anak-anak ini nih, tidak mau membawa cerita kisah ayah dan ibunya. Kemudian pada akhirnya kan serial animasi ini cukup berjalan panjang dan banyak yang mempertanyakan kenapa karakter ibu dan ayahnya ini tidak diciptakan. Dan akhirnya sesuai permintaan akhirnya dibuatlah cerita yang menceritakan kisah dari ayah dan ibu Upin Ipin itu di episode dimana nama si Opa itu juga terungkap. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar si Opa kan. Nah, di situ dilihat rupanya ayah dari Upin Ipin ini adalah seorang tentara dari Malaysia. Jadi di situ banyak spekulasi yang mengatakan kalau sebenarnya ayah dari Upin Ipin ini meninggal karena dia itu menjadi seorang tentara. Jadi dia itu sedang mengabdi, akhirnya meninggal. Sedangkan ibu dari Upin Ipin ini meninggal karena melahirkan mereka. Jadi kan proses persalinan apalagi bayi kembar itu kan cukup potensi yang sangat berbahaya sekali kan. Akhirnya setelah melahirkan kedua anak kembar ini, ibunya meninggal pada saat itu. Cukup menyedihkan ya. Tapi ada juga teori konspirasi yang mengatakan sebenarnya ayah dan ibu dari Upin Ipin ini meninggal ketika perjalanan menuju rumah Opa. Jadi waktu itu mereka menggunakan mobil dan akhirnya terjadi kecelakaan yang mereka tidak inginkan dan meninggal di situ. Nah, sebenarnya ada juga teori konspirasi yang membahas mengenai kedua orang tua Upin dan Ipin ini memang pada awalnya tidak ingin diciptakan oleh penulis dari karakter Upin Ipin. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu dikejar deadline mereka. Mereka dikejar deadline, mereka harus launching kapan animasi ini, dan akhirnya karakter ibu dan ayahnya ini tidak dibuat karena waktunya itu tidak cukup. Kemudian karena sudah tidak cukup seperti itu, tidak ada pembahasan mengenai ayah dan ibu Upin Ipin ini juga karena dalam serial kartun ini banyak hal-hal edukasi, hal-hal yang menyenangkan. Kalau mereka misalnya membahas mengenai kepergian ibu dan ayah Upin Ipin itu kan cerita ini menjadi sedih. Karena kita yang masih kita ingat sekali di mana hari ibu tiba-tiba Upin Ipin ini ditanya ibunya bagaimana. Upin Ipin itu ini episode yang sangat sedih ya pada waktu itu, apalagi membahas mengenai episode ayah dan ibunya yang sudah tidak ada. Pasti karakternya menjadi sedih, ceritanya juga jadi sedih, bawa penonton jadi sedih. Nah, inilah yang tidak mau dimunculkan oleh penulis dari Upin Ipin. Mereka ingin tetap membuat kalau cerita ini cerita yang girang, cerita yang mengedukasi. Jadi itulah teori konspirasi mengenai kenapa ayah dan ibunya Upin Ipin ini tidak pernah dibahas di serial kartun ini. Kemudian juga kenapa rambut mereka itu selalu botak atau gundul nih. Gimana menurut kalian? Apakah masuk akal teori konspirasi ini? Coba tinggalin komentar kalian di kolom komentar ya. Nanti pasti gue baca. Nah, kemudian gue akan ngebahas lagi teori konspirasi mengenai kartun Marsha and the Bear. Kalian pasti udah biasa banget ya nonton kartun ini, seorang gadis, anak kecil bersama seekor beruang di tengah hutan. Tapi kalian pernah penasaran gak sih sebenarnya kartun ini tuh terinspirasi dari mana? Masa tiba-tiba ada seorang anak yang tinggal dengan seekor beruang di tengah hutan seperti itu gitu, gak ada pengawasan orang tua lagi. Kalian penasaran gak sih? Rupanya kartun Marsha and the Bear ini katanya sih dari Rusia itu ada cerita kisah nyatanya. Jadi teori konspirasi yang pertama menceritakan kisah Marsha and the Bear ini sebenarnya diambil dari kisah nyata sebuah keluarga di Rusia, di mana pada saat itu mereka ini sedang mau nonton sirkus. Ada ibu dan ayah ini masuk ke dalam sirkus itu bersama seorang anak yang ya diketahui anak ini cukup nakal lah, nggak bisa diem. Akhirnya mereka menonton acara sirkus di situ. Mereka melihat beruangnya sangat lucu banget melakukan atraksi-atraksi seperti di kartunnya ini. Nah, kemudian setelah ada beberapa saat anaknya ini yang bernama Marsha tiba-tiba keluar dari tenda sirkus itu dan masuk
ke area belakang, ke area kandang hewan itu. Dan tanpa disangka sama sekali akhirnya Marcia ini malah masuk ke kandang beruang yang awalnya dia pikir beruangnya ini lucu nih, kayak di sirkus nih. Beruangnya baik, nggak ngegigit, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan akhirnya dia masuk ke dalam kandang beruang itu. Tapi tanpa disangka-sangka sama sekali, beruang itu malah adalah beruang yang lagi ganas-ganasnya. Dia berpikir beruang itu kalau ini si Marcia nih santapan pada saat itu. Akhirnya pada detik itu Marcia disantap oleh beruang ini. Karena kepergian Marcia ini akhirnya kedua orang tuanya ini cukup depresi dan dikabarkan mengakhiri hidupnya. Dan cerita inilah yang menginspirasi penulis dari Marcia itu membuat serial kartun ini, dimana sebenarnya serial kartun ini Marcia kan cukup anak yang periang di situ, tapi beruangnya ini kan beruang yang takut kan. Nah, hal inilah yang dibuat untuk menghormati kedua orang tua dari Marcia agar kedua orang tuanya ini tidak sedih kalau mengetahui mereka membuat kartun ini, walaupun kedua orang tuanya itu sudah meninggal ya pada saat itu. Jadi ini dibuat beruang yang ini takut kepada Marcia untuk menghormati sosok kedua orang tua dari Marcia itu. Nah, tapi ada juga teori konspirasi yang mengatakan sebenarnya serial kartun dari Marcia ini adalah cerita urban legend dari Rusia. Jadi ini adalah cerita tradisional di Rusia yang mengatakan dulunya memang ada seorang anak bernama Marcia, anak kecil perempuan. Dia itu tinggal di panti asuhan bersama seorang nenek dan anak-anak lainnya. Tapi pada beberapa saat kemudian dia dan anak-anak lainnya itu bermain ke hutan, tapi tanpa diketahui akhirnya Marcia ini tersesat di hutan dan dia menemukan rumah yang di dalam rumahnya itu ada seorang beruang. Nah, beruang ini mengatakan dia nggak akan ngapa-ngapain Marcia kalau dia ingin melayani beruang itu dengan cara catatan ya membersihkan rumah, kemudian memasakkan makanan. Makanya di kartunnya itu juga Marcia ini selalu ada di dalam rumah itu dan seperti ya melayani beruang itu kan. Kemudian pada suatu saat akhirnya si Marcia ini bilang dia itu kangen banget sama neneknya. Dia ini ingin mengirimkan kue kepada neneknya. Kalau misalnya beruang itu mengirimkan kue ini kepada neneknya itu, Marcia ini akan selamanya melayani beruang itu. Dan akhirnya ya karena kayak perjanjiannya itu sangat simpel dan beruangnya ini mendapatkan benefit yang besar, si beruang ini mengiyakan, dia mengirimkan kue itu kepada neneknya si Marcia ini. Tapi karena Marcia adalah anak yang cerdik, kira Marcia ini malah masuk ke dalam keranjang kue itu dan tanpa diketahui beruang ini mengantar keranjang kue ini ke neneknya. Dan setelah di dalam rumah neneknya, Marcia baru keluar dan akhirnya Marcia ini bisa hidup bersama neneknya lagi. Nah, itu dia teori konspirasi mengenai cerita asli dari Marcia yang diambil dari kisah nyata di Rusia. Gimana menurut kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar, pasti gue baca kok. Nah, sebelum gue lanjut ke teori konspirasi lainnya, di sini gue mau nanya dulu ke kalian, ada gak yang sedang mencari pendapatan tambahan atau ada yang pengen kerja di rumah aja lewat handphone? Kalau misalnya ada, gue mau kenalin ke kalian satu platform yang sedang berkembang di Indonesia yang namanya adalah Tokoly. Apa itu Tokoly? Tokoly adalah sebuah platform yang bekerja sebagai mesin pencari di marketplace. Jadi kerja kalian di sini adalah untuk mengoptimisasi penjualan di marketplace tersebut. Kalau misalnya ada barang-barang atau produk yang terjual dengan bantuan kalian akan mendapatkan komisi. Dan hebatnya kalian juga bisa mengajak teman-teman dan keluarga kalian untuk bergabung menjadi agen Tokoly ini. Jadi kalau misalnya mereka bisa menjual produk-produk tersebut juga, kalian juga akan mendapatkan komisi dari penjualan kalian. Dan hebatnya di Tokoly ini kalian bisa mendapatkan pendapatan tambahan sebesar 300 sampai 600 ribu rupiah per harinya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau kerja di rumah aja lewat handphone, langsungnya bergabung di Tokoly. Nah, buat kalian yang penasaran langsung cek di websitenya ini ya di bawah ini, atau kalian bisa langsung hubungin WhatsAppnya di bawah ini nih. Silahkan dicoba guys. Nah, lanjut lagi gue akan ngebahas teori konspirasi yang keempat buat kalian. Kali ini gue akan ngebahas teori konspirasi mengenai Hello Kitty. Siapa sih yang nggak tahu kalau karakter Hello Kitty ini karakter yang lucu, karakter kucing. Tapi kalian tahu nggak sih karakter lucu Hello Kitty ini ada cerita yang sangat mengerikan. Ada sebuah teori konspirasi yang mengatakan karakter lucu Hello Kitty ini diciptakan pada tahun 1970 di China oleh seorang ibu yang memiliki anak yang berusia 14 tahun yang mengidap penyakit kanker mulut. Dan pada waktu itu akhirnya karena ibunya ini cukup bersedih sekali, anaknya ini dibawa ke rumah sakit. Tapi pada saat itu rumah sakit di China mengatakan kepada ibu anak ini kalau anak ini tuh nggak bisa selamat lagi, nggak ada pengobatan sama sekali. Tapi tanpa putus asa sama sekali, ibunya ini malah pergi ke gereja-gereja di China dan berdoa kepada Tuhan meminta agar
anaknya ini bisa diselamatkan karena dia sangat mengasihi anaknya ini. Tapi pada saat itu keadaan anaknya ini tidak membaik, malah bisa dibilang memburuk pada saat itu. Dan akhirnya karena ibunya ini sudah sangat sedih sekali, sangat putus asa dan ingin anaknya selamat, ibunya ini malah mengambil jalan supranatural, di mana dia pergi ke tempat pemujaan setan. Dan pada saat itu dia bahkan bisa berbicara kepada iblis. Iblis itu mengatakan dia akan menyelamatkan anak ibu ini. Dan pada saat itu iblis mengatakan kepada ibunya ini, dia itu ingin satu imbalan sebagai tukar nyawa anak ibunya ini. Jadi pada waktu itu iblis mengatakan dia ingin ibunya ini menciptakan satu karakter yang bisa menarik perhatian anak kecil untuk masuk ke dalam penyembahan setan. Dan akhirnya ibunya mengiyakan pada saat itu, dan luar biasa mengerikannya, anak ibu ini malah benar-benar selamat. Anak ibunya ini tidak jadi meninggal, sembuh dari kanker mulut, dan akhirnya sebagai untuk menempati janji bersama iblis, ibunya ini menciptakan karakter Hello Kitty yang kalau kita perhatikan, karakter Hello Kitty ini tidak ada mulutnya. Kenapa seperti itu? Karena ibu yang menciptakan karakter ini tidak mau mengingatkan kejadian buruk anaknya itu. Kan anaknya pernah kena kanker mulut, akhirnya mulut ini dihilangkan dari karakter Hello Kitty sebagai peringatan ibunya itu terhadap anaknya ini. Dan akhirnya karakter Hello Kitty ini memang diciptakan dan booming di dunia, disukai oleh anak-anak. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya karakter Hello Kitty ini dalam bahasa China, hello artinya tetap halo, Kitty dalam bahasa China itu adalah iblis. Karena beberapa orang di China mempercayai kalau karakter kucing itu adalah pembawa sial seperti iblis. Jadi karakter Hello Kitty artinya adalah halo iblis. Nah, dipercaya juga karakter Hello Kitty ini adalah simbol dari beberapa penyembahan iblis. Jadi ada organisasi-organisasi penyembah iblis yang menggunakan simbol Hello Kitty sebagai tato kalau mereka itu adalah anggota penyembahan iblis di situ. Nah, gimana menurut kalian mengenai teori konspirasi yang satu ini? Sangat mengerikan sekali ya. Gak kebayang gimana kalau karakter Hello Kitty itu bisa menjadi karakter penyembahan iblis. Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kemudian gue akan membahas teori konspirasi yang terakhir mengenai karakter Shinchan. Kalau kalian nonton karakter Shinchan ini kan nih salah satu kartun yang sangat lucu sekali. Walaupun anaknya bandel, tapi kan bisa buat kalian ketawa girang banget ya. Tapi kalian tahu gak sih, karakter Shinchan ini ada kisah nyatanya, bener-bener kisah nyatanya. Bahkan kalian tahu nggak, kisah nyatanya ini dibuat menjadi episode terakhir dari Shinchan itu sendiri. Apa episode terakhirnya ini? Jadi ceritanya itu memang ya seperti di dalam kartunnya ini, ada seorang ibu, ayah, dan kedua anaknya. Anak pertamanya yang namanya Shinchan, dan anak yang keduanya adalah Himawari, dan seekor anjing yang bernama Shiro. Pada saat itu mereka mau pergi berbelanja ke satu tempat minimarket. Tapi pada saat itu, tanpa disadari sama sekali, adiknya yang bernama Himawari itu malah menyeberang jalan sendirian. Dan di saat waktu yang bersamaan, ada sebuah truk yang sedang berjalan cepat. Karena Shinchan melihat hal ini, akhirnya Shinchan ini mau menyelamatkan adiknya. Tapi pada saat itu, kedua kakak dan adik ini malah tertabrak truk itu, dan akhirnya nyawanya ini tidak bisa diselamatkan lagi. Dan sangat menyedihkannya, pada saat itu yang menyaksikan keadaan itu secara langsung adalah ibunya ini. Ibunya akhirnya jatuh depresi. Dan ketika pulang, ibunya ini bener-bener depresi banget. Dia menemukan sebuah krayon milik Himawari dan Shinchan di belakang mobilnya itu. Dan dia itu mulai menggambarkan seakan-akan kedua anaknya ini masih hidup. Dan akhirnya inilah yang menjadi inspirasi pencipta krayon Shinchan itu menamakan krayon namanya. Dan Shinchan ini dari karakter-karakter ibunya, anak ibunya ini sangat mengerikan dan sangat menyedihkan sekali ya. Nah, gimana menurut kalian pendapat mengenai teori konspirasi kartun krayon Shinchan ini? Apakah sangat menyedihkan? Kalau menurut gue pribadi sih memang sangat menyedihkan. Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar, gue pengen tahu nih. Nah, itu dia konspirasi-konspirasi mengenai kartun-kartun yang udah kalian request. Buat kalian yang mau nge-request konspirasi atau cerita serem apa atau cerita apapun yang mau gue bahas, langsung aja tulis di kolom komentar, pasti gue baca.